Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang analisis usaha-usaha preventif aborsi. Sebelum itu, perkenalkan nama kami Lisa Safitri Rahmadani. Nama saya Nisa Nur Afifah. Nama saya Sasha Mutiara. Nama saya Aulia Triwardani. Oke, kami akan melanjutkan ke materinya. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tentang analisis usaha-usaha preventif aborsi. Berikut ada nama anggotanya. Latar belakang, aborsi atau bahasa ilmiahnya adalah abortus provocatus, merupakan cara yang paling sering digunakan untuk mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan, meskipun menggunakan cara yang paling berbahaya. Abortus provocatus dibagi dalam dua jenis, yaitu abortus provocatus therapeuticus, merupakan tindakan yang dilakukan atas dasar pertimbangan kedokteran dan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mendapatkan pendidikan khusus serta dapat bertindak secara profesional. Sedangkan abortus provocatus criminalis adalah tindakan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan biasanya dilakukan oleh tenaga kesehatan yang tidak terdidik secara khusus, termasuk ibu hamil yang menginginkan perbuatan abortus provocatus tersebut. Adapun tujuan dari pembuatan proposal ini adalah yang pertama, untuk mengidentifikasi dan mengkaji berbagai pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah, organisasi, dan tenaga kesehatan dalam mencegah terjadinya aborsi, khususnya aborsi yang tidak aman. Kemudian yang kedua, tujuan ini mencakup evaluasi terhadap program-program yang telah dilaksanakan, seperti penyuluhan kesehatan reproduksi, distribusi kontrasepsi, dan pendidikan seksual dalam menurunkan angka aborsi. Yang ketiga, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang situasi aborsi di Indonesia dan dampak dari berbagai upaya preventif yang dilakukan. Selanjutnya, saya ambil alih, ada pengertian aborsi. Aborsi adalah penghentian atau pengakhiran kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar rahim. Proses ini dapat terjadi secara alami seperti dalam kasus keguguran atau dilakukan secara medis dengan prosedur tertentu. Aborsi seringkali menjadi isu yang kompleks dan kontroversial, melibatkan aspek hukum, etika, dan kesehatan. Beberapa orang berpendapat bahwa aborsi harus diizinkan dalam kondisi tertentu, sementara yang lain menentangnya dengan berbagai alasan. Lalu ada jenis-jenis aborsi terbagi menjadi dua. Yang pertama ada aborsi spontan atau keguguran, penghentian kehamilan yang terjadi secara alami tanpa intervensi medis. Keguguran ini biasanya disebabkan oleh faktor-faktor seperti kelainan kromosom pada janin, gangguan kesehatan ibu, infeksi atau kecelakaan. Aborsi spontan sering terjadi pada trimester pertama kehamilan. Lalu yang kedua, ada aborsi terinduksi. Aborsi terinduksi adalah penghentian kehamilan yang dilakukan dengan sengaja melalui intervensi medis. Alasan untuk melakukan aborsi terinduksi bisa bermacam-macam, seperti alasan kesehatan ibu atau janin atau faktor sosial dan ekonomi. Aborsi terinduksi terbagi atas aborsi medis dan aborsi bedah. Lalu ada aspek hukum aborsi. Aspek hukum aborsi meliputi berbagai regulasi yang mengatur legalitas, persyaratan, dan konsekuensi dari tindakan aborsi. Beberapa poin penting adalah yang pertama, legalitas aborsi dapat diizinkan secara penuh, terbatas, atau dilarang di berbagai negara dengan ketentuan yang berbeda untuk situasi tertentu. Misalnya, kesehatan ibu, dan kecacatan janin. Yang kedua, ada batas waktu. Banyak negara menetapkan batas waktu tertentu untuk melakukan aborsi, seringkali diukur dari minggu kehamilan. Yang ketiga, ada persetujuan medis. Di beberapa wilayah, aborsi harus dilakukan oleh profesional medis dan bisa memerlukan persetujuan dokter. Lalu yang keempat, ada hak wanita. Aborsi seringkali dipandang sebagai bagian dari hak reproduksi wanita, memberikan hak untuk membuat keputusan tentang tubuhnya. Yang kelima, ada sanksi. Di negara dengan hukum ketat, pelanggaran terkait aborsi bisa berakibat hukuman penjara bagi penyedia layanan dan wanita yang mengalami aborsi ilegal. Selanjutnya ada dampak aborsi.
aborsi menimbulkan dampak pada wanita yang menjalaninya, baik secara fisik maupun psikologis. Fisik, aborsi yang dilakukan dengan cara tidak aman atau tidak steril dapat menyebabkan infeksi, pendarahan hebat, atau bahkan kematian. Sedangkan dampak psikologis setelah aborsi bervariasi dari perasaan lega hingga merasa bersalah, sedih, atau cemas, dan berisiko trauma emosional. Selanjutnya, usaha-usaha preventif terhadap aborsi. Yang pertama, edukasi seksual komprehensif. Yang kedua, akses terhadap kontrasepsi. Yang ketiga, layanan kesehatan reproduksi. Yang keempat, pemberdayaan perempuan. Yang kelima, kampanye publik dan sosialisasi. Yang keenam, pendekatan kultural dan religius. Dan yang ketujuh, dukungan psikologis dan sosial. Adapun efektivitas program-program preventif yang telah dilakukan aborsi, yang pertama, pendidikan seksual, yang kedua, akses kontrasepsi, yang ketiga, keterlibatan komunitas, yang keempat, dukungan psikososial, yang kelima, data dan penelitian, dan yang terakhir, evaluasi jangka panjang. Baik, saya kembali. Peran pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat dalam mendukung usaha preventif aborsi. Yang pertama, pemerintah, kebijakan dan regulasi. Ia menerapkan undang-undang yang mendukung kesehatan reproduksi dan melindungi hak-hak perempuan. Edukasi, menyediakan program pendidikan tentang kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Akses pelayanan kesehatan, yaitu meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Yang kedua, ada tenaga kesehatan. Edukasi pasien memberikan informasi tentang kesehatan reproduksi, pilihan kontrasepsi, dan resiko aborsi. Pelayanan kesehatannya menyediakan layanan kesehatan yang ramah dan mendukung, termasuk konseling perempuan yang menghadapi kehamilan tidak direncanakan, pencegahan, mengidentifikasi dan merawat masalah kesehatan yang dapat menyebabkan keputusan untuk aborsi. Baik, yang ketiga, kesadaran dan dukungan. Ia meningkatkan pemahaman tentang pentingnya kesehatan reproduksi dan mengurangi stigma seputar kehamilan tidak direncanakan. Partisipasi dalam program pendidikan, aktif terlibat dalam program-program yang mengedukasi masyarakat mengenai kesehatan reproduksi dan pilihan keluarga berencana. Dukungan sosial, menyediakan dukungan bagi perempuan dalam menghadapi situasi kehamilan yang sulit. Baik, ada data terkait insiden aborsi di Indonesia. Berikut adalah beberapa poin penting yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama, angka aborsi. Menurut data dari berbagai penelitian, estimasi angka aborsi di Indonesia cukup tinggi, dengan berbagai sumber menyebutkan bahwa antara 1,5 juta hingga 2,5 juta kasus aborsi terjadi setiap tahun. Yang kedua, alasan aborsi. Faktor utama yang mendorong aborsi di Indonesia meliputi kehamilan tidak diinginkan, keterbatasan akses terhadap kontrasepsi, kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Yang ketiga, resiko kesehatan, komplikasi fisik, resiko kesehatan mental, pengaruh pada kehamilan selanjutnya, reaksi terhadap obat, dan keterlambatan diagnosis. Baik, selanjutnya ada kesimpulan dan saran. A. Kesimpulan, usaha preventif terhadap aborsi seperti pendidikan seksual, akses kontrasepsi, konseling, dan kampanye publik sangat penting untuk mengurangi angka aborsi dan dampak negatif terhadap kesehatan wanita. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai usaha-usaha preventif aborsi yang telah dan sedang dilakukan di Indonesia serta memberikan rekomendasi bagi pengambil kebijakan untuk memperbaiki strategi pencegahan aborsi. Dengan adanya upaya preventif yang tepat, diharapkan angka aborsi dapat ditekan dan kesehatan reproduksi perempuan dapat meningkat. Kemudian yang B, pemerintah dan organisasi kesehatan harus memperluas akses kontrasepsi dan pelayanan kesehatan reproduksi di daerah terpencil. Pendidikan seksual komprehensif perlu diperkuat, terutama di kalangan remaja untuk meningkatkan kesadaran tentang resiko aborsi dan pentingnya perencanaan keluarga. Berikut adalah hasil dokumentasi dari
kasus aborsi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.